様方登場だよい。Selamat pagi Mina, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dilimpahkan rezekinya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kamu semua subscribe dan like ya, supaya Mina selalu semangat menghadirkan cerita-cerita yang merasuk jiwa. One Piece chapter 1088, chapter berjudul Pelajaran Terakhir. Tentunya judul kali ini sangat merujuk pada kakek Garp yang memberikan wejangan terakhirnya sebelum dia benar-benar pensiun, terutama pada anak didik kesayangannya yaitu Koby, di mana pelajaran yang diberikan adalah selamatkanlah orang yang memiliki masa depan lebih panjang seperti para generasi muda, dan disitulah kau tak boleh mati sekarang karena kau adalah masa depan bagi angkatan laut. Di dalam chapter kali ini mendapatkan satu color sprint spesial di mana kru bajak laut topi jerami yaitu Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, dan Nami sedang siap dengan gaya kuda-kuda keren mereka. Sementara di bawah sampul tertulis Tomorrow X Netflix. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan chapter 1088 tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Awal chapter diperlihatkan situasi pembelajaran di markas angkatan laut di mana Garp sedang mengisi materi pembelajaran kepada para marinir muda. Di situ Garp melontarkan sebuah pertanyaan kepada para marinir muda. Garp berkata, pelajaran pertama ada seorang kakek tua yang membawa bayinya. Kau sedang mengendarai sebuah kapal, namun kapal tersebut hanya mampu menopang 2 orang saja. Lantas kau akan menyelamatkan siapa? Lalu Koby berdiri dan menjawabnya, aku akan turun dari kapal tersebut supaya kakek dan bayinya bisa naik dan selamat. Garp pun langsung melempar sebuah kapur yang langsung mengarah pada jidatnya Koby. Kau salah bodoh. Jawaban yang benar itu adalah kau tetap di kapal dengan membawa bayinya. Tinggalkan kakek tua itu karena dia tak akan hidup lama, karena kalian dan bayi itu memiliki masa depan yang lebih panjang daripada kakek tua itu. Makanya harus tetap hidup. Itu adalah masa depan seorang manusia. Tiba-tiba instruktur marin datang dan memerahi Garp. Dia mengatakan jangan berikan pelajaran seperti itu lagi karena setiap nyawa manusia itu sama pentingnya. Garp membalasnya, iya betul, namun masa depan seorang anak muda itu tak ada batasnya. Kemudian panel berpindah ke beberapa minggu lalu di Pulau Amazon Lily. Di sana para marin bawahan banyak yang tertangkap oleh Yonko Kurohige. Dan mereka meminta bantuan kepada Admiral Yamakaji supaya bergerak menolongnya dan segera melakukan tindakan untuk melawan pasukan dari Yonko Kurohige. Namun karena belum ada perintah dari pemerintah pusat, maka Yamakaji hanya diam saja. Lalu saat Kurohige mau meninggalkan Pulau Amazon Lily beserta pasukannya, dia dihadang oleh Koby. Katarina Devon berkata, wah, bukankah kau Koby sang pahlawan? Ada apa Koby? Kurohige menegaskan, kau mau menyatakan perang dengan kekuatan penuh melawan kami. Wahai sang pahlawan Koby, terlihat di sana juga ada Admiral Yamakaji yang melihat Koby sedang menghadang perjalanan Kurohige beserta pasukannya. Dan satu dari bawahan marin berkata pada Yamakaji, Koby adalah salah satu anggota Sword Komandan. Ternyata Koby menghadang Yonko Kurohige untuk melakukan sebuah negosiasi di mana Koby paham angkatan laut yang berjumlah 800 tentara telah ditangkap oleh pasukan Kurohige. Lantas Koby berkata, aku ingin bernegosiasi denganmu Kurohige, lepaskanlah semua teman kami sebanyak 800 tentara angkatan laut. Sebagai gantinya kau bisa membawa diriku bersamamu. Sontak para bawahan marin yang disandra terkejut atas tindakan Koby ini. Kurohige berkata, Zeha, sepertinya kau terlalu menganggap tinggi dirimu sendiri Koby. Dan kembali ke masa sekarang di mana pasukan marin ingin kabur dengan kapal dari Pulau Hashinosu.
Para marin berteriak, wah, ada tangan raksasa muncul dari pulau. Tangganya itu dari pulau Hashinosu. Serangan meriam tidak mempan terhadapnya, bahkan meriam pun tidak mampu membuat luka padanya. Tashigi berkata, ini tidak mungkin, kita tidak bisa menghindarinya. Cepat, selamatkanlah warga sipil terlebih dahulu. Kujaku pun terkejut, ini sungguh kekuatan yang tak masuk akal. Lalu di sisi lain, di dataran pulau Hashinosu terlihat Garp masih terkapar di atas tanah dan membuat para murid-muridnya panik melihat keadaan ini. Kobi berkata, kalau tangan raksasa itu sampai jatuh, ratusan warga dan angkatan laut akan. Apa yang harus kita lakukan, Wakil Admiral Garp? Garp sambil terkapar dan terengah-engah menjawabnya, kalian bisa menyelamatkan mereka. Dengar, aku akan membuat celah sedikit. Garp memberikan arahan kepada 3 muridnya. Kobi, kau akan menghancurkan tangan raksasa tersebut. Cruz, kau akan melindungi kapal dari puing-puing yang jatuh karena hantaman itu. Dan kau Helmeppo, kau harus melindungi Kobi dan Cruz. Pastikan tak ada yang mengganggu mereka berdua. Sontak Kobi, Cruz dan Helmeppo kaget dengan jawaban Garp ini. Terlihat juga tangan raksasa yang makin mendekati kapal perang angkatan laut ini. Garp melanjutkan, kalian harus bisa membuat keputusan dengan cepat. Dan mereka bertiga menjawabnya, siap Pak D. Terlihat juga para kroco bajak laut terus mengepung mereka. Saking banyaknya bajak laut ini, mereka terlihat kewalahan menghadapinya. Para kroco itu berkata, hai Kobi dan yang sedang melakukan sesuatu itu, kalian tak akan ada apa-apanya tanpa adanya Garp. Kalian tak bisa melakukan apapun. Mereka semua menyebutmu sebagai seorang pahlawan, padahal kau hanya seorang bocah ingusan Kobi. Lalu terlihat Cruz dan Kobi berlari keluar dari kerumunan untuk menuju ke bawah tangan raksasa. Cruz berkata, Garp bilang kau akan menghancurkan tangan raksasa itu. Apa kau memiliki bom untuk sejenisnya, Kobi? Kobi menjawabnya, aku tidak punya, tapi apa yang bisa aku lakukan? Cruz meneruskan, yang bisa kau lakukan, kau akan melawan tangan raksasa yang sedang membahayakan kapal kita. Terlihat para kroco bajak laut siap melesatkan meriam ke arah Kobi dan Cruz. Karena mengingat pesan perintah dari Garp, Helmeppo langsung sigap melindungi mereka berdua dengan menangkis tembakan meriamnya menggunakan pisau dapurnya. Kobi, Helmeppo, terima kasih. Cruz terus lari ke depan, jangan lihat ke belakang. Kemudian Garp tinggal sendiri dan dikepung oleh para bajak laut. Terlihat Aokiji sudah berdiri di depan Garp yang sudah mulai bangkit lagi. Aokiji berkata, kau pikir kau mau kemana dengan luka parah seperti itu, Garp? Garp menjawabnya, itu cuma goresan kecil. Aokiji meneruskan, padahal tadi aku sudah mulai khawatir padamu, terlalu naif. Dan seketika Garp langsung meninju Aokiji dengan sekuat tenaga hingga terlempar jauh. Para kroco pun kaget melihat Aokiji dihempaskan begitu saja oleh Garp. Setelah menghempaskan Aokiji, Garp langsung lari dengan cepat menuju ke arah tengkorak, yang mana tengkorak raksasa ini sedang dikendalikan oleh Alvaro Pizarro. Garp langsung mengeluarkan teknik Galaxy Divide. Sontak, batu tengkorak raksasa jelmaan dari Pizarro ini terbelah menjadi 2 dan terlihat tubuh asli dari Pizarro pun terluka parah. Sementara itu, Kobi dan Cruz yang masih berlari mendekati tangan raksasa itu. Cruz berkata, apa sedikit celah? Ini dia tangannya mulai terangkat. Apa yang akan kau lakukan, Kobi? Kobi berkata, aku akan memenuhi ekspektasimu, Garp. Sementara itu, Alvaro Pizarro masih ngoceh aja sambil tangan raksasa kirinya memegang kepala tengkorak raksasa yang hancur jadi 2. Dia berkata, dasar ajingan kau, Garp. Jangan kira aku kalah hanya dengan pukulan seperti itu. Sekarang aku benar-benar kesal padamu. Lihat baik-baik apa yang akan kulakukan pada kapalmu. Dan terjadi kilas balik kecil. Garp berkata, hai Helmeppo, Kobi sudah berkembang pesat. Sepertinya dia memiliki banyak luka di tangannya, sehingga dia selalu membalunya dengan perban. Helmeppo menjawab, iya, tangan dan bahunya penuh dengan luka. Sebenarnya Kobi memintaku untuk tidak memberitahukan soal ini padamu. Dia hanya manusia biasa yang tak punya bakat bertarung. Dia selalu latihan, bahkan untuk menjadi 200 kali lipat kuatannya daripada marin yang lainnya. Dia terus berlatih keras supaya menjadi angkatan laut yang hebat yang bisa melindungi semua orang. Garp pun kaget. Yang benar saja, setelah berlatih denganku dia berlatih lagi sendirian? Helmeppo meneruskan, iya betul Pak D, dia berlatih setiap malam. Dia terus memukuli
mengampuni kapal samsak dengan tangan kosongnya hingga tangannya berdarah. Garp pun tersenyum bangga melihat perjuangan anak didiknya itu, dan sekarang dia sedang pada situasi di mana dia harus menyelamatkan banyak nyawa manusia. Kembali ke masa sekarang di mana Koby sudah berada tepat di bawah tangan raksasa Alvaro Pizarro dan para kroco bajak laut meremehkannya. Mereka berkata, "Hah, itu Koby. Jangan bilang dia akan menghancurkan tangan raksasa itu. Itu seperti gajah melawan semut. Apa sebutan pahlawan untuknya membuat dirinya menjadi gila seperti ini?" Sementara rekan-rekan Koby terkejut melihat Koby sudah melompat jauh hingga mendekati tangan raksasa itu dan siap menghancurkan dengan tangan kosong. Hibari, Helmeppo, Tashigi, Kujaku, Cruz mereka terkejut sementara Garp tetap dengan senyum percaya diri anak didikannya itu mampu melakukannya, dan Koby langsung melakukan kuda-kudanya. Koby mengeluarkan teknik Honesty Impact. Kita bisa melihat tangan raksasa Alvaro Pizarro yang akan menerkam kapal perang angkatan laut milik Garp hancur lebur dengan satu kali pukulan dari Koby. Sontak para kroco bajak laut pun dibuat kaget sampai mata mereka meloro. Sementara itu Alvaro Pizarro mengerang kesakitan saat tangan raksasanya dihancurkan. Baru pun menangis haru melihat kehebatan sang pujaan hati Koby sama. Tashigi pun dibuat kaget olehnya dan marin lain berkata, "Kapten Koby, kau sangat hebat, tapi bagaimana dengan puing-puing runtuhan ini?" Garp sendiri langsung ketawa terbahak-bahak melihat anak didiknya itu berhasil menyelesaikan tugasnya. Helmeppo sekali lagi dibuat kaget dengan kejadian ini. Dia berkata, "Koby, apa kau serius?" Bruce sendiri tercengang melihat peristiwa ini. "Sejak kapan kau punya kekuatan seperti itu, Koby?" Dan Cruz langsung mengeluarkan teknik Clyness, yang mana kekuatan ini langsung menjaring puing-puing yang berjatuhan supaya tidak menimpa kapal mereka. Terlihat Koby yang jatuh besam, namun dengan sigap Helmeppo langsung menangkapnya. "Kerja bagus Koby, kamu berhasil." Puing-puing yang terjaring oleh kekuatan Cruz pun langsung disingkirkan dan kapal perang akhirnya selamat. Para marin bersorak bahagia. "Wah, kau baru saja menyelamatkan kami Koby, kau juga telah menyelamatkan kami Cruz, terima kasih. Sekarang kita hanya perlu menjemput Admiral Garp." "Terima kasih Koby, Kapten Koby, terima kasih banyak." Saat mereka dalam keadaan bersorak senang, tiba-tiba ada panggilan Den Bushi. Lalu Tashigi mengangkatnya dan ternyata yang menelpon adalah Garp. "Ini Garp, misi menyelamatkan Koby telah berhasil." Jawab Tashigi, "Ya Pak, cepatlah kembali ke sini, kami menunggumu." Garp meneruskan sambungan teleponnya. "Kalian semua yang ada di dalam kapal pergilah dari Hashinosu sekarang. Aku akan melakukan sesuatu soal diriku sendiri. Yang terpenting adalah sekarang kalian semua selamat. Benar begitu kan? Peristiwa ini suatu saat akan diingat sebagai ancaman bagi semua bajak laut. Sekarang majulah kalian semua. Kalian semua adalah masa depan dari angkatan laut." Helmeppo, Koby, Tashigi, Hibari, Kujaku, dan Cruz terkejut mendengar perintah Garp ini. Koby juga sempat meminta Cruz untuk memutar balik kapalnya. Semua di sini merasa sedih dan terkejut dengan keputusan Garp ini. Setelah percakapan memperlihatkan bahwa Garp telah ditusuk dengan pedang es oleh Aokiji dan semua itu disaksikan oleh para komandan Kurohige. Terlihat Garp tertawa saat ditusuk pedang es dan mulai membeku. Dan di akhir chapter, narator berkata, "Pada koran esok hari kembalikan sang pahlawan muda Kapten Koby dan pahlawan legendaris Wakil Admiral Garp. Tidak diketahui nasibnya di Pulau Hashinosu. Sementara itu insiden penyerangan di Pulau Masa Depan Egghead oleh Yonko Luffy akan diberitakan ke seluruh dunia dan minggu depan libur." Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Terus subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.